Oke, baik, sudah jam 7.31 ya. Untuk sementara absensinya saya stop dulu, nanti yang terlambat di akhir sesi ya. Baik, Tyson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah, siap. Jangan lupa sarapan ya. Tuh, nanti lemas, tidak ada gaya. Nah, seperti hari ini ya, kita akan bahas terkait dengan gaya ya. Oke, sebentar saya cari filenya dulu. Oh ya, apa namanya di Google Class itu saya mungkin sudah saya juga ya, sudah saya umumkan juga bahwa di sana itu ada file presentasi saya itu ada dua ya, ada yang biasa sama ada yang tambahan itu ya. Tolong nanti Anda baca juga gitu. Karena yang tambahan itu apa namanya file bersama ya gitu. Tapi apa di 9 kelas itu gitu ya sama semua. Nah, beberapa itu yang saya masih tambahan. Kalau yang saya yang L1, L2 dan seterusnya ya gitu. Oh, sebentar. Saya salah nih. Oke. Oke, saya presentasi lagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, ya hari ini kita akan melanjutkan ya ke pembahasan kita. Itu kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas besaran dan satuan ya kan, kemudian vektor, kemudian minggu kedua kita bahas tentang kinematika ya. Kemudian diakhiri dengan PR ya, pekerjaan rumah. Yang PR itu sebetulnya Anda tidak harus mengerjakan sendiri ya. Kalau bisa ya belajar bersama, bisa lewat Google Class ini kan. Google Meet ya gitu untuk dibahas bersama ya gitu. Saya tidak artinya boleh itu kalau PR itu dikerjakan bersama-sama gitu ya. Sehingga di situ Anda belajar gitu ya, belajar bersama gitu. Nah, nanti PR-PR itu akan dibahas dengan grader ya gitu. Dan juga ada tutorial Bang nanti ya mungkin hari Sabtu biasanya. Oke, nah minggu ketiga ini terkait dengan gaya dan hukum Newton ya gitu. Nah, ini saya pakai yang bersama karena kebetulan yang buat saya ya gitu. Ini bagian saya. Nah, kalau ya seperti yang saya kemukakan tadi, istilah gaya itu kalau di fisika dengan apa keseharian itu ada beda terminologi ya. Ya, tapi sebetulnya sih yang dimaksud dengan gaya di sini adalah sumber yang membuat objek itu bisa bergerak gitu. Jadi sesuatu yang membuat objek bergerak gitu. Yang kalau kemarin kan kita membahas kinematika tuh. Ini ketika objeknya diam, kemudian atau objeknya bergerak dengan kecepatan konstan, dalam fisika itu disebut objek itu tidak ada gaya pada objek itu gitu. Atau pada objek itu resultan gaya eksternalnya sama dengan nol ya gitu. Nah itu definisi gaya dalam fisika ya gitu. Jadi gaya dalam pengalaman sehari-hari dipakai untuk tadi menarik, mendorong, atau menendang, melempar dan sebagainya ya gitu. Nah tapi juga dalam fisika itu gaya itu sudah didefinisikan nanti oleh Newton ya dengan terkenal kan dengan 3 hukum Newtonnya gitu. Jadi hebat sekali kan orang ini bahwa semua gaya yang ada di dunia ini gitu dirangkum dalam 3 hukum saja, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3 gitu. Jadi hebat sekali. Jadi sangat cemerlang ya dan itu masih dianut sampai sekarang gitu. Jadi untuk
interaksi objek yang itu besar ya, kemudian juga kecepatannya kurang, jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, mesti interaksinya itu akan menggunakan teori Newton ya gitu. Dalam fenomena apa saja, gelombang dan sebagainya ya. Walaupun definisi Newton ini nanti juga terbatas ya pada objek-objek yang besar, kemudian juga yang bergerak lambat. Tapi kalau sudah objeknya sangat kecil, kemudian kecepatannya juga mendekati kecepatan cahaya, ya gaya Newton itu sudah tidak berlaku lagi. Di situ masuk ke gaya interaksi kuat, kemudian juga uh, relativitas dan sebagainya ya. Gitu. Jadi gaya itu sesuatu yang menyebabkan perubahan suatu kecepatan suatu objek gitu definisi Newton ya. Dan gaya itu yang menyebabkan munculnya percepatan ya gitu. Nah, kalau dari ya orang mengklasifikasikan gaya itu ada yang dia kontak dengan objeknya seperti misalnya gambar A ya. Misalnya di sini orang menarik bekas atau mendorong pegas, kemudian menarik ke apa namanya ini kereta, kemudian menendang bola, ini ada kontak gitu antara si penyebab gaya dengan objeknya ya gitu. Tapi ada juga gaya itu juga tidak apa namanya tidak kontak ya. Misalnya aja gaya gravitasi ya kan gitu. Jadi di situ melalui medan, nah gaya medan namanya medan gaya. Di sini ada medan elektrik, medan magnetik dan seterusnya ya gitu. Tapi tadi ada namanya medan gaya, gaya medan gitu. Jadi dia bekerja tanpa harus kontak. Misalnya tadi gaya gravitasi kan, interaksi gravitasi antara dua massa, kemudian ada gaya Coulomb ya kan gitu. Jadi kalau ini gaya gravitasi ya biasanya sorry. Biasanya dilambangkan dengan Fg gitu kan. Kemudian ini ada gaya Coulomb, gaya elektrik ya. Kemudian ini ada gaya magnetik ya gitu. Jadi antar dua muatan misalnya bisa berlawanan jenis atau sama gitu. Kalau berlawanan jenis dia tarik menarik kan. Kalau berlawanan dia tolak menolak. Tapi kalau gaya gravitasi kan antar dua massa ini selalu dia tarik menarik ya kan gitu. Jadi satu ke sini, satu ke sana ya kan gitu. Kalau ini juga gitu. Tapi dia kalau sejenis mesti tolak menolaknya. Kalau ini negatif, negatif dia ke sana dan ke sana kan. Begitu juga kalau positif positif dia ke sana sama ke sana. Nah, kalau misalnya besi dan di sini ada apa magnet batang ya, maka besi akan tertarik ke sana, ya kan gitu. Atau antar magnet misalnya, ini ada magnet satunya lagi di sini, juga gitu. Tergantung nanti kutubnya kalau selatan-selatan dia tolak menolak, kalau dia negatif ya di sini muncul apa garis-garis medan gaya magnet ya, seperti itu. Ya, gitu. Jadi ada gaya itu memang ada yang harus kontak, tapi juga ada gaya yang memang tidak harus kontak gitu. Tapi di situ tapi berada dalam medan gaya ya, namanya. Nanti kita akan ya nanti Anda terkait gaya gravitasi masih cakupan kita, tapi kalau sudah nanti di fisika dasar 2 ada gaya fisik dan gaya Coulomb ya. Juga nanti ada gaya kuat antar inti ya kan, gaya tolak antar inti, kemudian ada gaya gaya nuklir itu ya, bisa juga di situ dan seterusnya. Nah, tapi yang akan kita bahas nanti ini ada gaya kontak ya gitu dan gaya gravitasi nanti. Nah, jadi beberapa jenis gaya kan ada gaya gravitasi, ada gaya listrik dan magnet, kemudian ada gaya nuklir, gaya listrik lemah ya dalam peluluhan ya, gaya elastik, hukum Hooke di situ. Gaya gesek ya kan, gaya gesek kalau ada dua objek berkontak itu akan muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek itu ada dua ya, gaya gesek statik dan gaya gesek kinetik ya. Gaya gesek statik itu biasanya ketika kedua bendanya itu tidak bergerak, tapi ketika kedua bendanya sudah bergerak, itu muncul gaya gesek kinetik ya gitu. Kemudian juga ada hambatan fluida ya kan gitu. Nah, kemudian gaya kontak itu ada gaya normal. Nah, gaya normal itu juga ada gaya gesek statis juga ya. Kemudian ada tegangan, ada gaya kompresi dan seterusnya ya. Gitu. Nggak usah khawatir nanti saya nggak akan nanya nih gaya-gaya apa saja, tapi Anda nanti menghitung ya. Gitu.
Nggak usah diapalin maksud saya, ini gaya gravitasi kayak itu nggak usah diapalin, nanti Anda hafal sendiri deh. Oke, kemudian kita masuk ke hukum gerak ya kan, gitu. Ya minggu lalu kita sudah apa namanya membahas terkait besaran-besaran dalam gerak kan. Jadi perubahan posisi suatu objek terhadap waktu, muncul misalnya kecepatan ya kan. Kemudian nanti kalau kecepatannya berubah, dia percepatan kan gitu. Kemudian Anda menghitung eh, posisi fungsi waktu atau kecepatan fungsi waktu kan gitu dengan percepatan konstan. Kemudian juga ada gerak jatuh bebas ya kan dengan percepatannya yang konstan ya kan. Kemudian gerak parabola kan gitu dan macam-macam lah gitu. Nah, ini kita sudah bahas. Kemudian nah, dua faktor utama yang perlu ditinjau untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa objek itu bergerak atau benda itu berubah. Tadi karena ada gaya yang bekerja pada objek itu dan yang kedua itu massa bendanya ya gitu. Ya, jadi ada dua faktor penyebab gerak. Gerak itu kan suatu objek itu kalau ketika dia mengalami gaya gitu, nah kan mengalami percepatan tuh. Nah, percepatannya itu dipengaruhi oleh dua dua besaran tadi, besar gayanya dan dua masanya dia kan gitu. Nah, massa itu biasanya dikaitkan dengan istilah kelembaman objeknya gitu. Nah, suatu benda yang memiliki massa yang besar itu memiliki kelembaman yang besar pula. Artinya kelembaman itu eh, untuk berubahnya itu perlu gaya yang cukup besar gitu. Jadi objek yang memiliki massa yang besar itu perlu gaya yang gede untuk menggerakkannya kan gitu. Ya, seperti itulah. Ya, Anda bisa rasain sendiri. Ketika badan Anda itu mungkin masih ramping ya, 30 kilo atau 20 kilo kurus sekali. Nah, itu dengan gaya kecil aja Anda sudah bisa lari misalnya keliling lapangan gitu, berapa gitu. Tapi ketika Anda semakin besar, maka Anda semakin cepat lelah, yaitu karena memiliki massa yang besar ya, kelembaman. Jadi orang yang gede atau obesitas itu cenderung lebih pasif ya, susah bergerak kan gitu. Semakin gede lagi ya nggak bisa bergerak kan, gimana geraknya gitu loh. Lu gaya besar banget harus didorong ya kan, pakai apa kayak ditarik dan sebagainya gitu. Nah, dalam fisika itu dinamakan dinamika istilahnya ya. Dinamika itu mempelajari penyebab gerakan kan gitu, penyebab geraknya. Nah, untuk membahas itu dimulai dari tiga hukum gerak yaitu diformulasikan oleh Sir Isaac Newton ya gitu. Nah, ini orangnya kan. Walaupun dia itu sebetulnya ya orangnya agak ya bukan nggak normal ya. Mungkin karena dia suka baca, kemudian dia juga agamis ya. Tapi sebetulnya setelah dia merumuskan matematika juga ya, pencipta formula kalkulus. Yang sekarang Anda ada kalkulus 1, kalkulus 2 ya. Kalkulus integral kan gitu. Dia menciptakan itu ya, walaupun dia mengamati hukum gerak, kemudian juga banyak meneliti tentang cahaya, optik ya. Orang zaman dulu pinter banget ya gitu. Walaupun zaman dulu nggak tahu metode pelajarannya SCL apa TCL ya gitu. Tapi ya itu hasil produk. Nah, produknya itu yang sekarang kita bahas ini ya. Oke, hukum Newton satu itu kalau dalam bahasa seperti ini ya. Setiap benda terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu dengan gaya yang berpengaruh padanya kan gitu. Jadi hukum Newton satu itu mengatakan bahwa setiap benda itu akan diam kalau sedang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, terus saja gitu. Kecuali yaitu dipaksa ada keadaan yang mengubahnya itu dengan suatu gaya tertentu. Misalnya ada gaya gesek kan kalau objek bergerak nih kan, bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dia terus saja bergerak. Dan ini geraknya itu gerak kecepatan konstan itu artinya amplitude dan arahnya sama kan, lurus gitu. Nah, suatu ketika dia akan berubah kalau ada di situ ada gaya gesek kan atau ada tabrakan dari luar, ditarik dan sebagainya gitu. Tapi kalau nggak ada itu dia akan terus itu gitu. Itu menurut hukum Newton satu ya. Nah, hukum Newton 2 mengatakan bahwa perubahan gerak benda itu sebanding lurus dan searah dengan pengaruh gaya total yang bekerja padanya gitu. Jadi tadi ya bahwa eh,
percepatan suatu objek itu akan sebanding lurus dengan gaya yang menyebabkannya atau kelembaman dia kecil, masanya dia kecil gitu. Misalnya ada dua objek, yang satu masanya besar, yang satu masanya kecil, diberi gaya yang sama, maka logikanya yang masanya kecil akan memiliki percepatan yang lebih besar daripada yang masa kelembaman tadi besar kan gitu. Karena dia perlu gaya yang gede, kalau gayanya sama jelas yang masanya kecil itu akan melaju lebih cepat ya gitu. Kemudian hukum Newton 3 bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah ya gitu. Nah, ketiga hukum Newton ini itu sebetulnya mengandung makna fisis dan juga makna yang cukup mendalam dalam mengatur ya, beliau juga kan seorang filosofis ya gitu. Jadi hukum Newton 1 menyatakan adanya kelembaman suatu objek kayak gitu, bahwa di alam ini jadi ya objek atau benda atau ya mungkin kehidupan ya akan lembam atau akan cenderung malas gitu ya jika tidak ada gaya penggerak dari luar atau dorongan gitu ya. Ya sama seperti kita rasakan sendiri. Kita kalau ketika sedang tidur akan terus tidur, tapi kita akan bangun kalau ada gaya yang menyebabkan ya, diguyur air atau mungkin disuruh atau mungkin tadi karena keinginan kita untuk ya sholat malam lah atau apa gitu ya. Jadi ada gaya penggeraknya gitu. Nah, hukum Newton 2 ini juga begitu. Anda lihat suatu negara yang penduduknya kecil dengan suatu negara yang penduduknya besar, contohnya negara kita, kalau dengan gaya yang misalnya sama, mesti yang kecil itu akan jauh lebih cepat bergeraknya daripada sudah besar masanya, kecil pula gaya dorongnya. Ya, penghasilannya kita PNBP-nya kecil, ya udah nggak akan bergerak kan gitu, susah majunya gitu. Nah, nomor 3, yang hukum ketiga itu juga kaitannya dengan gaya interaksi ya. Suatu sistem itu akan berjalan normal kan gitu menurut filsafat, dan ini terjemahan kita ya, bahwa kalau ada take and give ya kan, Anda jangan hanya melulu minta dikasih, tapi Anda juga harus mengasihi kan gitu. Maka sistem akan cenderung harmoni ya gitu ya. Dan ini ditunjukkan oleh hukum 3 Newton bahwa kalau ada aksi dari objek, maka sebetulnya objek yang kedua juga memberikan reaksi yang sama besar gitu. Nah, bukti ini contoh kalau misalnya Anda coba sekarang tangan Anda dorongkan ke meja atau ke tembok kan, Anda dorongkan terus, maka Anda juga akan merasa sakit gitu. Nah, rasa sakit itu muncul karena memang ada ketika Anda memberikan dorongan yang kuat, maka tembok pun memberikan dorongan ke kita gitu. Kalau tangan kita nggak kuat, tapi jangan dicoba, maka tangan kita bisa habis ya. Bukan temboknya yang bolong, tapi tangan kita gitu. Kalau Anda berlatih karate sih lain lagi ceritanya ya gitu. Itu berarti ada memang ada gaya aksi dan reaksi ya gitu. Nah, gaya aksi reaksi ini berlaku pada dua objek yang berbeda ya. Gaya aksi reaksi tidak berlaku pada satu objek nih, perlu Anda perhatikan. Jadi ketika ada gaya normal gitu ya. Ya gaya normal itu gaya gaya pada Anda karena meja itu. Karena Anda juga mengerjakan gaya pada meja, kan meja memberikan gaya pada Anda kan gitu. Oke. Nah, ini hukum pertama Newton ya. Bahwa setiap benda terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu dengan gaya yang berpengaruh padanya. Walaupun ada definisi bahwa ini sebetulnya berlaku pada kerangka inersia, yaitu kerangka yang tidak dipercepat ya. Dan sebetulnya konsep ini juga bukan ya orang kadang-kadang pragmatisnya oke, kalau total gaya pada objek itu nol, kecepatan konstan. Tapi sebetulnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada gaya sama sekali yang bekerja pada objek ya. Karena kalau misalnya dalam gerak melingkar ya, itu juga bukan contoh dari hukum Newton 1. Karena gerak melingkar dengan kelajuan yang konstan tapi kecepatannya berubah, di situ muncul percepatan sentripetal kan. Jadi ada gaya sentripetal yang mengarahkan arah kecepatan objeknya berubah ya gitu. Ini contoh pada gerak lurus atau benda diam. Tapi kalau secara rumus kita tuliskan seperti ini kan. Jadi ini akan konstan kecepatannya ketika resultan gaya sama sekali nol atau sama dengan nol ya gitu. Maka dia kecepatannya akan konstan. Nah, jika suatu objek tidak berinteraksi dengan objek lain, ya kan gitu. Jadi ketika ada suatu objek kita isolasi, artinya dia tidak berinteraksi dengan objek lain,
maka kita memungkinkan untuk membuat yang namanya kerangka referensi dengan percepatannya 0. Itu disebut dengan hukum inersia, kerangka inersia namanya ya. Kerangka acuan inersia. Jadi kerangka acuan yang diam atau bergerak tapi dengan kecepatan konstan ya gitu. Nah, itu terjadi ketika suatu objek itu tidak berinteraksi dengan objek yang lain. Karena kalau berinteraksi mesti ada gaya tarik kan. Kalau dan sebetulnya kalau di alam real ini kita tidak mungkin ya bisa juga sih kalau kita misalnya taruh di objeknya di vakum ya dan sebagainya. Kalau di kesiaran ini kayak kita misalnya di sini, kita juga berinteraksi dengan gelas, dengan apa, itu enggak interaksi massa ya. Kita juga berinteraksi dengan bumi ya kan, gitu. Gaya gravitasi tadi. Nah, kita lihat kerangka inersia. Setiap kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap kerangka inersia itu sendiri merupakan kerangka inersia. Apa? Jadi kerangka inersia itu kerangka yang dia itu bergerak relatif terhadap objek lain itu dengan kecepatan konstan gitu loh. Ya, dan dia kalau kecepatan konstan kan berarti dia tidak berotasi, dia lurus ya gitu. Nah, jika ada percepatan relatif ke objek dalam kerangka inersia dan Anda mengamati berarti Anda itu mengamati objek dari kerangka referensi non inersia. Jadi kalau Anda mempercepat relatif ke objek dalam kerangka inersia, nah berarti Anda mengamati objek itu dari kerangka referensi non inersia. Contoh misalnya ketika Anda berada di mobil atau kereta ya kan, ada objek diam nih. Nah, ketika Anda bergerak dengan kecepatan lurus konstan, itu Anda mengamati objek itu dari kerangka inersia masih gitu. Tapi kalau si kereta apinya Anda percepat, nah berarti Anda itu mengamati objek itu dari kerangka non inersia. Nah, itu akan muncul gaya lain gitu. Ya, kenapa? Karena ada percepatan tadi gitu. Maka akan muncul gaya relatif ya, bisa macam-macam, nanti ada gaya Coriolis, gaya macam-macam. Nanti juga mungkin kita bahas itu ya. Nah, kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap bintang yang jauh adalah pendekatan terbaik dari kerangka inersia. Ya, contohnya gini, kalau kita ingin bumi gitu ya, bumi ini salah satu contoh kerangka inersia yang bagus. Kenapa? Karena kita anggap bintangnya itu non jauh di sana, sehingga tidak mempengaruhi si bumi kita ini. Walaupun bumi sendiri sebenarnya kan bergerak ya toh, tapi gerakannya itu cenderung kecil ya kan gitu. Sehingga seolah ya kita merasa diam kan. Apakah Anda merasa bergerak? Ya, artinya bergerak relatif terhadap bintang non jauh sana kita enggak kan? Merasa diam toh. Nah, kita bisa menganggap bahwa bumi itu kerangka inersia gitu. Jadi walaupun percepatannya ada tapi kecil ya gitu. Oke, nah hukum pertama Newton pernyataan alternatif nih ya. Dengan tidak adanya gaya eksternal, jika dilihat dari kerangka acuan inersia, suatu benda diam akan tetap diam dan bergerak. Benda yang bergerak terus, benda yang bergerak terus bergerak dengan kecepatan konstan gitu maksudnya. Jadi kalau kita melihatnya itu dari kerangka inersia nih ya. Karena kalau bendanya itu kita berdiri di kerangka non inersia, walaupun bendanya itu juga dia akan mendapat ada gaya di situ ya gitu. Nah, hukum pertama Newton itu menjelaskan apa yang terjadi tanpa adanya gaya. Bukan tidak menggambarkan gaya total nol gitu kan. Jadi boleh juga gitu. Nah, jika memberitahu kita bahwa ketika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu objek, percepatan benda tersebut adalah nol. Dapat disimpulkan bahwa benda yang terisolasi sedang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi gitu. Bisa dipahami nih ya. Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, hukum pertama juga memungkinkan definisi gaya sebagai yang menyebabkan perubahan gerak suatu benda. Gitu. Oke, kemudian kita lihat inersia dan massa ya gitu. Kecenderungan suatu benda untuk menolak upaya apapun untuk mengubah kecepatannya disebut kelembaman. Gitu. Jadi yang istilah inersia atau kelembaman itu adalah kecenderungan suatu benda untuk menolak upaya apapun untuk mengubah kecepatannya. Jadi
Kalau objek sedang diam, itu kalau objeknya itu memerlukan gaya yang sangat besar untuk mengubahnya, berarti dia memiliki inersia yang gede, kelembaban yang gede kan gitu. Contohnya apa ya? Ya contohnya misalnya kalau di sana Anda ada satu misalnya sepeda, satu stum. Stum itu yang untuk apa menghaluskan jalan itu loh. Ini ada sepeda, ada stum. Maka stum atau mau kendaraan stum apa namanya ya atau bego gitu itu memiliki kelembaban yang besar. Kenapa? Karena dia lebih berat, lebih masanya lebih gede daripada sepeda. Kalau sepeda Anda dorong itu bisa meluncur kan, tapi kalau stum Anda dorong sama gaya dengan sepeda, dia diam aja kan gitu. Contoh lain adalah batu yang besar misalnya 200 ton atau angkat besi kemarin ya. Yang satu misalnya besi ringan, maka yang angkat besi kemarin kalau yang bisa mengangkat jauh lebih lembab, dia dapat emas kan. Kenapa? Ya karena dia usahanya gede banget untuk mengangkatnya, dibanding yang ringan-ringan itu kan, dia nggak dapat penghargaan apa-apa ya gitu. Nah itu dia, maksudnya kelembaban tuh di situ. Nah, kemudian massa adalah sifat suatu benda yang menentukan seberapa besar hambatan yang ditunjukkan suatu benda terhadap perubahan kecepatannya. Jadi massa itu sebetulnya unsur intrinsik dari suatu objek ya gitu. Kalau dia menunjukkan hambatan yang sangat besar untuk mengubah kecepatannya, berarti dia memiliki massa yang besar gitu. Contohnya tadi stum tadi. Stum kalau sedang bergerak, ya dia bergerak dengan kecepatan konstan misalnya, maka untuk menghentikan stum itu perlu usaha yang gede banget gitu. Kalau jangan coba-coba ketika stum bergerak, misalnya di turunan Anda pegang depannya gitu. Anda mungkin kegilas ya. Tapi kalau sepeda Anda masih bisa kuat menahannya gitu. Berarti kan menghentikan sepeda dengan menghentikan stum yang sedang bergerak itu mudah menghentikan sepeda. Kenapa? Karena sepeda memiliki massa yang lebih ringan daripada stum kan gitu. Sepeda memiliki kelembaban inersial yang lebih kecil daripada stum kan gitu. Nah, massa itu juga dapat didefinisikan dari suku percepatannya yang dihasilkan oleh gaya. Sehingga um, kalau ya nanti kita bisa lihat ya bahwa hubungan gaya itu nanti itu kan sebanding dengan massa dan percepatan kan gitu. Sehingga nanti kita bisa membandingkan dengan gaya yang sama misalnya kita bisa membandingkan massa suatu objek dengan percepatannya gitu loh. Percepatan itu berbanding terbalik dengan massa kan. Jadi kan Anda bisa menulis di sini F itu sebanding dengan M kan gitu. Berbanding terbalik ya gitu. Sehingga M1 per M2 itu sama dengan A2 per A1. Misalnya ketika dia diberi gaya yang sama ya. Jadi besarnya percepatan yang bekerja pada suatu benda berbanding terbalik dengan massanya. Oke ya. Gitu. Nah lebih lanjut tentang massa nih. Massa adalah sifat yang melekat pada suatu objek kan gitu. Nah massa itu tidak bergantung pada lingkungan objeknya. Gitu. Artinya apa? Massa di bumi dan massa di bulan atau massa di planet Mars, massa di planet Pluto sama aja gitu. Nanti yang membedakan itu adalah beratnya, W-nya. W bergantung pada percepatan gravitasi ya kan. Semakin jauh, semakin kecil percepatan gravitasinya maka W-nya akan semakin kecil pula kan gitu. Makanya objek konon ceritanya nanti kalau Anda ke bulan ya dicek masa karena G di sana mendekati 0 maka di sana melayang gitu, lebih beratnya lebih kecil ya. Jadi massa tidak bergantung pada metode yang digunakan untuk mengukurnya gitu loh. Jadi massa itu tidak bergantung pada metode yang digunakan untuk mengukurnya, kecuali kalau berat iya kan gitu. Kalau W-nya itu kan Anda masih ingat kan, W berat berat benda itu M kali G ya kan gitu. M itu melekat pada objeknya, dia tidak bergantung pada mengukur misalnya massa gula gitu ya, 5 kilogram. Diukur di atas bukit dan diukur di bawah laut, ya sama massanya 5 kilogram gitu. Kecuali nanti beratnya. Berat beda antara diukur di atas gunung dengan diukur di bawah laut, beda ya gitu. Massa itu besaran skalar kan gitu. Jadi
Dia mematuhi aturan aritmatika. Jadi kalau ada 1 kilogram gula tambah 2 kilogram gula, itu 3 kilogram gula, kan gitu. Ya. Nah, satuan massa itu adalah kilogram. Oke, kita lanjut ke hukum kedua Newton. Hukum 1 Newton tadi tentang kelembaman, hukum kedua Newton nih ya, bahwa perubahan gerak benda itu sebanding lurus dan searah dengan pengaruh gaya yang bekerja. Jadi perubahan gerak benda sebanding lurus dan searah dengan pengaruh gaya yang bekerja. Nah, ini maksudnya jadi A, F sama dengan MA, sehingga si vektor A itu sebanding dengan vektor gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya percepatan itu akan searah dengan resultan gaya pada objek itu. Kalau resultan gayanya ke arah X, ya maka percepatannya akan ke arah X gitu. Nggak mungkin resultan gayanya ke arah X, percepatan jadi ke arah min X kan gitu. Jadi kalau Anda narik, ya bendanya akan ke sini. Kalau Anda dorong, bendanya akan menjauh. Kalau Anda dorong bendanya malah ke Anda, nah itu di situ ada gaya lain mesti kan gitu. Nah, ketika banyak gaya yang bereaksi gitu, maka akan muncul resultan gaya. Sehingga di situ biasanya A itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada objek itu kan. Jadi kayak ada misalnya objek ini ada gaya 1, gaya 2, gaya 3, kemudian gaya 4 gitu ya. Maka ini total gaya yang bekerja pada benda bermassa M itu akan menimbulkan percepatan dari seluruh gaya vektor. Jadi gayanya itu dijumlahkan secara vektor kan kalau vektor. Nah, maka dalam koordinat Kartesian atau koordinat Kartesius, kita bisa menuliskan di sini ini sigma F jadi total gaya X ke arah X ya. Ini ke arah I, ini sama dengan MAX. Oh, ini ke Y, mestinya ini juga I-nya di sini ke arah Y ya gitu. MAY ini ke arah Z, ini I-nya 1 sampai N ke arah Z gitu. Jadi ini adalah ya kalau Anda tuliskan ini bisa tulis gini. FXI plus FYC plus FZK, ya kan gitu. Ini M AXI M AYJ plus M AZK, gitu kan. Jadi ini AX AY AZ. FX ini total ya. Bisa pakai gini. Ya, gitu. Nah, untuk objek apapun ya, ini dalam hukum Newton 2 itu berlaku ini ya. Jadi percepatan dari suatu objek itu sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya. Nah, konstanta kesebandingan antara resultan gaya dan percepatan itu disebut dengan massa, yang dilambangkan dengan M. Jadi ini adalah definisi massa. Jadi definisi massa itu adalah faktor kesebandingan antara resultan gaya dan percepatan dari objek itu. Itu disebut massa ya. Massa suatu objek adalah sifat konstan dari objek itu dan tidak bergantung pada pengaruh eksternal ya gitu. Jadi massa itu tidak dipengaruhi oleh gaya ya gitu. Yang dipengaruhi oleh gaya itu adalah gerakannya ya gitu. Jadi misalnya objek 2 kilo dengan objek 5 kilo itu ketika diberi gaya 5 Newton, ya itu akan menyebabkan beda percepatannya, bukan asalnya gaya 5 Newton kalau dikasih ada massa 3 kg dengan massa 5 kg, kemudian dikasih gaya sekian Newton akan berubah massanya, tidak ya. Yang berubah itu adalah percepatannya. Oke, gaya memiliki satuan kan Newton ya. Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Di sini kalau dimensinya itu M, itu kan kilogram. L itu satuan meter dan T gede itu untuk satuan sekon ya gitu. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat.
alias satuannya Newton. Ya. Nah, apa itu gaya? Nah, gaya kan kita sudah definisikan di awal tadi. Gaya itu dorongan atau tarikan gitu. Nah, gaya itu memiliki besaran dan arah ya gitu. Gaya itu vektor, dia memiliki besaran dan arah. Nah, penjumlahan gaya ya dijumlahkan secara vektor. Ya, misalnya ini ada objek nih ya. Dia ini ada gaya F1, ada gaya F2, ini vektor ya. Maka total gayanya itu namanya F neto. Ini jadi F totalnya adalah penjumlahan vektor antara F1 plus F2 ya gitu. Jadi bisa kita nyatakan dalam sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya gitu. Oke, kemudian komponen dari gaya ya ini kan kalau dalam koordinat ini kan vektor nih. Vektor. Nah, Pak ini bisa kita nyatakan kan dalam koordinat X, Y, Z gitu kan. Kalau kita nyatakan. Ini X, ini Y, ini Z. Maka ini total gaya ke arah sumbu X sama dengan MAX. Total gaya ke arah sumbu Y sama dengan MAY. Total gaya ke arah sumbu Z ya FZ MAZ ya gitu. Nah, misalkan kita tahu M-nya dan kita juga tahu resultan gaya ke arah sumbu X-nya misalnya. Maka kita bisa menyelesaikannya untuk percepatan AX-nya. Dan menerapkan hal-hal yang kita pelajari di kinematika kemarin ya kan gitu. Jadi kita tahu X sebagai fungsi waktunya itu X0 plus P0X kali T plus setengah AXT kuadrat ya kan gitu. AX-nya mana ya? Vx per M ya kan gitu. Kita juga akan tahu kecepatan ke arah X fungsi waktunya kan V0X plus AXT dan seterusnya ya gitu. Nah, ini ada contoh nih. Mendorong kotak di atas es. Nah, ini contohnya biar tidak ada gesek maksudnya ya. Ini ke sumbu X atau I ya. Seorang skater itu ya dia apa tukang lagi main skater kayak gitu, skatering sepatu es gitu ya. Mendorong sebuah kotak berat ya masanya itu 100 kg. Ini masanya 100 kg ya. Melintasi selembar es horizontal mungkin di kutub sana ya dan tanpa gesekan gitu ya. Dia menerapkan gaya 50 Newton ke arah I. Jadi dia mendorong nih ke arah I. Jika kotak mulai dari diam, kotak asalnya diam, berapa kecepatan di kotak tentunya, kecepatan kotak V setelah didorong sejauh 10 meter gitu kan. Jadi ini ada gayanya konstan ini 50 Newton ke arah I. Nah, jika kotak mulai dari diam, berapa sih kecepatan kotak ketika dia sudah terdorong sejauh 10 meter gitu loh. Maksudnya di sini, mungkin jadi di sini. Sebentar. Jadi di sini, misalnya kan jadi di sini. Ini ke sini, D yang 10 meter itu kan gitu. Di sini V, di sini V-nya berapa kan gitu. Nah, kita kan tahu nih, kemarin sudah kita masih ingat kan bahwa di sini akan ada persamaan V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2A X min X0. Masih ingat kan? X min X0 itu D kan, ini X0 di sini X-nya kan gitu. Jadi X min X0 itu bisa sama dengan 2A kali D kan gitu. Nah, berarti kalau V0-nya 0, berarti V 2A kali D kan gitu. D-nya tahu. A-nya berapa? Nah, A-nya di sini dari mana nih? Oh, ini ada gayanya kan. Oke, kita kesini tadi sigma F sama dengan M kali A kan gitu. Sehingga A sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F di sini gayanya hanya gaya
gaya dorong biasa kan, nggak ada gaya gesek, berarti sini ada F per M. F-nya di situ 50 Newton kan, M-nya 100. Berarti kan ini 0,5 kan gitu. Oke, berarti F-nya kecepatannya itu akar dari 2 A-nya ini kan. 0,5 kali D-nya 10. Gitu. Udah kerjain. Ya gitu, gampang kan? Oh, di sini udah ada. Nah, ini kan dapat kan? 2 kali A. A-nya dari mana nih? Dari sini kan? D-nya udah ada soal nih. Jadi 20 ya 10 jadi akar 10 ya. Oke, Anda lihat kan? Ini F sama MA. Sudah, dari sini kita akar dari FD per M. Tinggal dimasukin nih. Jadi kita dapatkan P-nya 3,2 meter. Sekarang akar dari 10. Gitu. Benar nggak sih akar 10? Oh, ini. Oh, ini saya oke. Gitu ya. Gampang kan? Oke. Oke, hukum ketiga Newton sekarang. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama yang menentang. Artinya gini, setiap ada aksi, ada gaya reaksi yang itu besarnya sama tapi arahnya berlawanan gitu loh ya. Aksi timbal balik dari dua objek. Ingat gaya akhir reaksi itu bekerja pada objek yang berbeda ya, bukan pada objek yang sama ya gitu. Jadi misalnya sini, ini ada massa 1 ya gitu. Ini ada massa 2. Nah, pada massa 1 itu ada gaya aksi gaya pada benda 1 karena benda 2. Pada benda 2 itu juga ada gaya pada benda 2 karena benda 1 gitu loh. Ya, gaya pada benda 1 karena benda 2, gaya pada benda 2 karena benda 1 gitu. Jadi ini ada gaya aksi reaksi. Nah, besarnya gaya ini sama tapi berlawanan arah. Yang F1E kan ke kanan, ini ke kiri. Jadi vektornya seperti ini. F12 sama dengan min F21. Misalnya ini interaksi antara objek 1 dan objek 2 kan gitu ya. Nah, pasangan gaya aksi reaksi tidak dapat beraksi pada objek yang sama ya gitu. Mereka beraksi pada objek yang berbeda. Jadi gaya aksi reaksi itu yang perlu Anda perhatikan itu adalah gaya pada objek yang jadi gaya aksi benda 1 dan gaya aksi benda 2 itu adalah gaya aksi reaksi ya gitu. Oke ya. Nah, gaya yang terjadi berpasangan ya kan FAB sama dengan min FBA. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Nah, kita telah melihat dalam kasus gravitasi ini ya. Ini ada M1 ya, kemudian ini ada M2. Pada M1 itu ada gaya aksi yaitu F12, jadi gaya pada benda 1 karena benda 2. Kemudian pada benda 2 pun gitu. Ada gaya reaksi yaitu F pada benda 2 karena benda 1. Jadi ini arahnya berlawanan tapi besarnya sama yaitu G M1 M2 per R12 kuadrat ya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Ini gaya gravitasi ya. Jadi G itu faktor kesebandingan ya, yang itu 10 pangkat min 11 Newton. Jadi meter kuadrat per kilogram kuadrat ya gitu. Jadi Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya, G itu. Nah, begitu juga ketika Anda bersandar nih ya, ada gaya kontak kan. Ketika Anda mengerjakan gaya pada dinding, maka dinding pun mengerjakan gaya pada Anda ya gitu. Jadi ketika Anda bersandar begitu, ini Anda melakukan gaya aksi ke dinding. Jadi gaya pada dinding karena orang, maka dinding pun akan mengerjakan gaya pada Anda gitu. Gaya pada orang karena dinding ya gitu.
Nah, ketika di bawah juga gitu, di bawah lantai ini ada gaya dari orang pada lantai ya. Kemudian ini gaya lantai pada orang. Ya. Nah, ini contoh analisis yang salah nih. Misalnya gini, ketika gaya MB, gaya pada orang, gaya pada orang karena dinding gitu, sama dengan gaya pada dinding karena orang minus gitu. Kenapa total gayanya tidak nol gitu, sehingga A-nya nol kan gitu. Nah ini yang salah kenapa? Karena gaya MB dan BM ini adalah gaya pada objek yang berbeda. Yang ini bekerja pada, yang BM ini bekerja pada balok, sedangkan MB itu bekerja pada orang gitu. Sehingga kalau Anda ingin melihat percepatan pada balok, maka yang pada orang jangan dilihat kan gitu. Jadi kalau Anda ingin melihat gerak baloknya, maka Anda gambarkan diagram benda bebas baloknya. Dan di situ yang ada itu ke sana kan FBM. Kan gitu. Sehingga ini yang dilihat kan gitu. Ke sana kan. Sehingga objeknya akan bergerak ke sana kan. Nah, yang satunya kalau Anda ingin melihat orangnya gitu. Nah, ini ada gaya ke sana pada orangnya gitu. Ini FMB ya kan gitu. Jadi Anda melihat, sehingga jangan kemudian Anda lihat di sini karena ini resultan FBM-nya kemudian dijumlah jadi 0 ya gitu. Nettonya jadi 0 kemudian A-nya 0 kan enggak gitu. Jadi ketika ini misalnya S-nya licin nih. S-nya licin kemudian Anda bersandar mesti ini akan ada gerakan ke sini kan. Akan melorot si S-nya akan bergerak gitu. Enggak mungkin dia diam ya gitu. Kalau di sini misalnya tidak ada gaya gesekan. Ya kalau diam berarti memang ya ada gaya gesek statik yang melawan arah gerak bendanya kan gitu kasusnya. Nah, kalau kita ingin melihat kotaknya, anggap saja kotaknya sebagai sistemnya kan gitu. Sehingga nanti ini akan ada FBM ya kan, FBM sama dengan MA box sehingga percepatan baloknya ada nggak di sini? Oh nggak ada. Percepatan baloknya boxnya itu ya FBM per M kan gitu. Masa baloknya ya kan. Nah ininya ya nggak usah dilihat orangnya gitu. Contoh aksi reaksi lainnya adalah, contoh ini gaya normal ya. Nah, gaya normal, nah ini yang kadang-kadang sering salah kaprah juga ya. Jadi ketika ada kotak, ini ada gaya normal, ini ada gaya berat. Nah, gaya normal dan gaya berat itu bukan gaya aksi reaksi ya. Jadi ini dan ini itu bukan gaya aksi reaksi. Karena gaya normal itu gaya reaksi dari ketika objek itu mengerjakan gaya ke di sini, kalau di sini table-nya gitu. Jadi monitor ke table, table ke monitor, sehingga gaya normal kan. Nah kemudian gaya berat itu adalah gaya aksi reaksi antara monitor dengan bumi, bumi dengan monitor gitu. Ya kan ini ada gaya ini meja atau monitor terhadap meja kan. Kemudian ini ada meja terhadap monitor kan gitu. Ada gaya berat ke sana. Karena ini ada gaya interaksi ini kan, gaya tarik antara monitor dan bumi, bumi dan monitor gitu loh. Sedangkan gaya normal itu gaya karena si monitor mengerjakan gaya ke bawah, maka si meja pun akan memberikan gaya ke atas gitu. Nah, sehingga kalau Anda hanya mengamati monitornya saja, nah berarti kan ini. Jadi ada N, ada W. Nah, kalau misalnya monitornya ke arah Y-nya tidak bergerak, N sama dengan W memang. Jadi gaya N-nya sama dengan W gitu loh. Tapi gaya normal dan gaya berat itu bukan gaya aksi reaksi ya. Perlu Anda perhatikan gitu. Jadi normal berarti tidak kan lurus ke sana ya gitu. Oke ya, perlu dipahami itu. Nah, gaya pada objek ini nih. Jadinya ini ada gaya gravitasi, ini ada gaya normal gitu. Jadi gaya normal dan gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja di monitor ya kan gitu. Kalau Anda
melukiskan namanya diagram benda bebasnya ya. Nah, jadi kalau diagram benda bebas itu biasanya, jadi kalau ketika kita menyelesaikan hukum Newton, itu diagram benda bebas itu penting ya, harus Anda perhatikan. Sehingga nanti yang kita gambarkan itu gaya-gayanya saja gitu. Misalnya tadi pada monitor kan ada gaya normal, kemudian ada gaya gravitasi. Nah, kalau objeknya tidak bergerak berarti gaya normal sama dengan gaya gravitasi, ya kan gitu. Oke, jadi diagram benda bebas dan model partikel. Jadi model partikel digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek. Jadi objeknya kotak, objeknya persegi, objeknya apa saja dilengkapi dengan titik. Kemudian di situ gambarlah diagram benda bebasnya kan gitu. Contoh misalnya ya, kalau ini ada kotak nih, kotak nggak karuan. Kemudian di sini ada gaya ke sana F1 gitu ya. Kemudian di sini ada gaya F2 gitu. Maka dalam diagram benda bebasnya itu tulisan saja titik gitu. Ke sana ada F1, kemudian ke sana ada F2 kan gitu. Sehingga kalau ke sana sigma F-nya itu ini sama dengan MA kan. Ini adalah F1 plus F2 MA gitu. Ingat ini penjumlahan vektor ya, dalam bentuk vektor. Nanti kalau ini F1 min F2 kalau kita sudah tahu kesana negatif ini berarti kan sini ada F2 min F1 sama dengan MA gitu kan. A-nya ya bisa negatif bisa positif kan tergantung dari gayanya ini. Kalau yang ke sini lebih besar sehingga dia akan negatif, artinya ke kiri ya gitu. Oke, jadi model partikel digunakan dengan merepresentasikan objek sebagai titik pada diagram benda bebas. Gaya yang bekerja pada objek ditunjukkan sebagai diterapkan ke titik gitu. Ini kayak titik. Jadi ini objek, misalnya tadi objeknya kayak gini ya gitu. Jadi tetap selalu titik, kemudian gayanya dimasukin. Nah, diagram benda bebas membantu mengisolasi hanya gaya yang bekerja pada objek dan menginginkan gaya lainnya. Kan tadi kalau misalnya apa tadi ada monitor, sini ada meja kan. Ini kan ada gaya-gaya kan, ada gaya ke sana, ada gaya ke sana, juga ada gaya ke sana kan gitu. Nah, ini kita hanya melihat objeknya itu ada titik saja, ke sana sama ke sana. Sedangkan gaya ini nggak usah gitu kan. Ini ada meja kan gitu. Atau di sini kan ada earth nih. Di sini juga ada gaya ke sana kan. Ini nggak usah kita tinjau ya. Kita tinjau ini saja. Nah, model analisis menggunakan hukum kedua Newton. Jadi, asumsi-asumsinya objek dapat dimodelkan sebagai partikel. Perhatikan hanya pada gaya eksternal yang bekerja pada objek ya. Jadi mengabaikan gaya reaksi dan sebagainya. Awalnya berurusan dengan permukaan tanpa gesekan. Nah, masa atau di situ kalau ada tali dan sebagainya itu diabaikan ya. Nah, gaya diberikan tali menjauhi benda dan sejajar dengan tali. Jadi kalau misalnya ini ada tali jadi ini kan, misalnya ini apa nih? Ini objek digantung gitu loh maksudnya. Maka ini kan objek kayak gini kan digantung gini ya. Maka kan kalau Anda gambarkan ini ada W, kemudian ada kayak tali ya gitu. Nah, maka dalam modelnya itu ini T, ini W gitu. Ya, tali semuanya gitu. Nah, nanti kalau di si batangnya sendiri nanti gaya talinya itu ke bawah kan, T-nya ke bawah gitu. Oke. Nah, kalau model analisis partikel dalam kesetimbangan itu artinya tidak bergerak, misalnya tadi model tali ya, model tali gitu. Ini kan ada T, kemudian ini ada W. Maka kalau dia setimbang berarti T itu sama dengan W alias sigma F ke arah Y-nya kan sama dengan 0. Berarti T min W sama dengan 0. Sehingga T sama dengan W kan gitu. Ya. Jika persen suatu benda dimodelkan sebagai partikel 0 adalah 0, benda tersebut dikatakan berada dalam kesetimbangan. Ya gitu. Jadi yang namanya setimbang itu ketika percepatannya 0 gitu. Ketika kita memodelkan dia setimbang.
Nah, secara matematis gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 gitu. Jadi kita masukkan ke sini ya, 0. Nah, model analisis partikel dalam pengaruh gaya total. Jika sebuah benda yang dimodelkan sebagai partikel mengalami percepatan, pasti ada gaya total yang bukan 0 yang bekerja padanya. Nah, model adalah partikel dalam pengaruh model gaya total. Gambarlah diagram benda bebasnya, terapkan hukum Newton kedua. Jadi di sini akan kita terapkan sigma E sama dengan M kali A. Kalau ini vektor ya vektor lah gitu. Ya, ya gitu. Nah, petunjuk pemecahan masalah penerapan hukum Newton ya. Gambarlah diagram benda bebas objeknya. Jadi selalu ketika Anda menyelesaikan hukum Newton, kalau bisa gambarkan diagram benda bebasnya, yaitu titik kemudian gaya yang bekerja apa saja. Pilih sistem koordinat yang sesuai untuk setiap objeknya kan. Nah, kategori apakah model sebuah partikel dalam kesetimbangan? Kalau dalam kesetimbangan maka sigma F sama dengan 0. Apakah modelnya partikel di bawah gaya total? Maka kalau memang itu yang bekerja berarti sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, petunjuk pemecahannya, lanjutan nih, gambarlah diagram benda bebas untuk setiap objek. Ingat, jadi selalu yang mau setiap objek itu maksudnya objek yang kita amati ya, betul-betul. Jadi kalau ada dua objek, yang mau kita amati yang mana? Yaitu digambarkan gitu. Sertakan hanya gaya yang bekerja pada objek. Temukan komponen sepanjang sumbu koordinat, pastikan satuannya konsisten, terapkan persamaan yang sesuai dalam bentuk komponen, pecahkan hal-hal yang tidak diketahui, gitu kan. Nah, penyelesaian periksa konsistensi hasil Anda dengan diagram benda bebas Anda, cek dengan nilai-nilai yang ekstrim, gitu. Nah, ini contoh misalnya. Tyson masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, baik. Nah, ini ada dua objek ya, dua kotak A dan B. Ini kan dua kotak nih. Dua balok ditumpuk di tanah, kan gitu. Ini tanah nih yang warna hijau. Berapa banyak pasangan gaya aksi reaksi yang ada pada sistem ini? Gitu. Gaya aksi reaksinya ada berapa? Kira-kira ada berapa? Dua. Ada dua. Ada berapa lagi? Ya kalau nggak dua, tiga. Kalau nggak tiga, empat ya. Oke, karena disuruh milih salah satu berarti ada bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, kita gambarkan kan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini gaya aksi reaksi mana saja? Ini ada gaya ini dan ini nih. Berarti kan ini ada gaya ke sana. Oh, kelihatan. Sorry. Ini kan ada gaya ke sana, ada ke sini. Oh, nggak kelihatan ya. Oh, harusnya ganti warna. Bisa nggak sih ganti? Oh, ini ada warna hitam. Akan ke sana, ada ke sana, ya kan? Yang kedua, ada gaya ini ke sini. Kemudian ada gaya objek ke sana. 1, 2, 3, 4. Ini juga gitu. Ada ini ke sana, ada gaya earth juga ke sana, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4, mungkin gitu. Oke, ya ini nih, sorry. Ini ada gaya A ke earth, ya ke bumi. Maka earth ke A, 1. Kemudian ada gaya B ke bumi, bumi ke B, 2. Ada gaya kontak A ke B, B ke A kan ke sini. Ada gaya dari A ke B juga ke sana. Ada gaya kontak dari B ke ground ke basic B ke sana. Jadi ada 4 ya gitu. Oke. Kemudian hukum gaya gravitasi dekat permukaan bumi. Nah, jadi dekat permukaan bumi, interaksi gravitasi antara benda dan bumi itu saling menarik dan saling tarik-menarik ya. Saling menarik dan memiliki magnitude M gravitasi itu M gravitasi kali G. Nah,
gravitasi adalah massa gravitasional objek dan G-nya adalah positif ya gitu, konstan positif. G-nya itu kadang-kadang kita nulis 10 ya kan. Ya boleh juga kadang-kadang nulis 9,8 ya gitu. Tergantung nanti hasil ukur kita, tapi biasanya di soal ya sudah ya oke lah biar mudah 10 saja kan gitu atau ya 9,8. Oke, tadi kita belum membahas masalah gesek nih, gaya gesek. Ya, kita sekarang bahas masalah gaya gesek. Apa fungsinya? Ini ada gaya gesek, dia gaya gesek itu menentang gerak ya, menentang gerak objek. Bagaimana kita menggambarkan hal ini dalam pelajaran kita ya gini kan. Gesekan itu menghasilkan gaya dalam arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Jadi kalau ada gaya yang diterapkan ke arah sumbu X, maka arah gaya gesek mesti ke arah sumbu minus X. Ini kalau objek ini ada benda misalnya bergerak ke sana kan, objeknya ke sana. Kalau geraknya ke sana, maka arah gaya geseknya mesti ke sini kan, berlawanan selalu. Ini ada gaya normal, ini ada gaya gravitasi, kan gitu. Selalu nanti ketika kita menganalisis, ya kita menganalisis ke masing-masing kan, ke sumbu X, ke sumbu Y gitu kan. Oke. Nah, gaya gesek itu ada gaya gesek, nanti kita lihat ada gaya gesek kinetis, ada gaya gesek statis. Nah, gaya gesek kinetis itu sebanding dengan gaya normal ya, tetapi tidak bergantung pada luas permukaan kontak dan kecepatan ya gitu. Nah, besarnya gaya gesek kinetis itu ini kan, Fk sama dengan mu k kali N. N itu adalah gaya normal tadi, ya kan, gaya normal. Ya. Nah, gaya normal itu tidak melulu selalu sama dengan mg ya, tergantung dari posisi gaya normalnya kan, gitu. Ingat gaya normal itu, tapi gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap permukaannya ya, permukaan objeknya. Dia harus Anda perhatikan. Jadi kalau ini misalnya ini ya. Nah, ini kan ada gaya normal ke sana. Nah, ini ya gaya normal kan selalu tegak lurus nih terhadap permukaan. Bisa juga kan permukaannya gini. Nah, gaya normalnya gimana? Ya gaya normal tuh ke sana gitu. Walaupun ini N ya. Ini W-nya. Ini theta kan. Nah, sehingga gaya normal itu kan tidak selalu sama dengan mg. Anda lihat di sini ini mg ke sana. Maka di sini ini N sama dengan mg. Tapi ketika di sini ini ke sini ini adalah mg. Ini theta, ini juga theta ya. Berarti ini mg cos theta, sehingga di sini N sama dengan mg cos theta, ya gitu. Ya, Anda lihat ya. Tapi yang jelas Fk itu sama dengan kita kasih warna merah ya. Jadi Fk itu sama dengan mu k kali N. Mu k itu adalah koefisien gesekan, Fk itu menentang arah geraknya ya gitu. Nah, ketika kita tadi mengilustrasikan kotak ini ya. Jadi di dalam dinamika itu ketika kita menyelesaikan kedua kalau ini ada geraknya dalam dua dimensi kan. Ada gaya ke arah sumbu X, kemudian ada resultan gaya ke arah sumbu Y kan di sini. Maka kita selesaikan satu-satu. Pertama ke sumbu X kita selesaikan. Anda lihat ke arah sumbu X ini ada, nah kalau yang positif itu biasanya yang searah pergerakan objeknya. Kalau dia ke I misalnya ini ada F, kemudian ini negatif ya, karena dia ke arah berlawanan kan. Min mu k kali N sama dengan M kali A. Kemudian ke arah sumbu Y, ini sebetulnya asalnya kan sigma F ke arah Y sama dengan 0. Itu ada N min mg sama dengan 0 sehingga N sama dengan mg gitu ya. Ya, gitu. Sehingga nanti kita bisa menuliskan nih N ya kita ganti dengan mg ya gitu. Nah, ini ada satu contoh soal nih ya, sebuah kotak bermasa 1 kg ditarik oleh tali horizontal yang memiliki tegangan 90 Newton. Kotak bergeser dengan gesekan sekian. Di atas kotak kedua yang memiliki massa 2 kg yang kemudian meluncur pada sebuah lantai tanpa gesekan.
ini di bawahnya itu di atas kotak kedua yang meluncur. Oke, di bawahnya ini ada massa M2 3 kg ya. Dia tidak ada gaya geseknya. Lihat di sini. Ini M1 ditarik dengan T, ini bergeser, maka dia akan bergeser ke sana. Maka mesti pada ini ada gaya gesekan ke sana. Ya kan, dia ada gaya gesekan ke sana. Kemudian pada M2 karena ada gaya gesek ke sana, di M2 juga ada gaya gesek ke sana. Nah, kita ingin melihat percepatan kotak keduanya, kan gitu. Kalau kita gambarkan ke sana, ini mesti ada gaya gesek ke sana. Maka pada gaya ini juga ada gaya gesek ke sana. Interaksi antara ini dan ini kan gitu. Kalau ini nggak ada lagi. Nah, sehingga kita melihat yang sini. Nah, ini adalah gambar diagram benda bebas untuk kotak yang atas ya. Ini ada N1, kemudian ada MG1, ini T, ini gaya gesek ke sana. Ingat, gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Bendanya kan mesti ke sana karena Anda tarik ke sana. Maka ini akan ada gesek ke sana, gaya geseknya. Ini mu K kali N1 kan yang jelas. Mu K kali N1. Nah, N1-nya ini sama dengan M1G jelas ya, karena tidak ada gaya ke arah sumbu Y. Sehingga gaya geseknya ini adalah mu K M1G. Nah, sehingga sebetulnya dari sini kita sudah bisa tahu percepatan benda satunya gitu. Kalau percepatan benda satunya di sini adalah T min mu K M1G sama dengan M1A. Maka A-nya ketemu ya kan gitu. Ini A1 ya. Sehingga T min mu K M1G per M1. Nah, kemudian kita lihat, oke, ini dari hukum Newton 3 kan tadi. Ini ada F12, maka F21 juga ada gaya ke sana. Nah, ingat F21 sama dengan mu K M1G gitu. Kalau kita lihat gambar objek kedua, massa 2, ini ada N2 karena dari lantai, kemudian juga ada N1 dari akibat gaya normal interaksi N1. Ini ada N1 juga ke sini kan interaksinya kan, gaya kontaknya. N1, kemudian ada M2G ya. Ini mu K M1G. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ketika ini kan saling menghilangkan saja kan. Sehingga yang A itu ini kan. Jadi sigma F sama dengan MA2, ini A2, F ini hanya mu K M1G M2 A2 sehingga A2-nya adalah mu K M1G per M2. Ini kan? Gitu. Oke. Sehingga A-nya A untuk ini ya, untuk benda 2 ya. Ini M1 per M2 M1. Sehingga bisa dihitung. Oke. Nah, sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, gaya gesek statis. Nah, sejauh ini yang kita tinjau itu kan ketika bendanya bergerak. Nah, ada gaya yang namanya ketika benda kita dorong, itu objeknya itu sedang diam gitu. Kita dorong terus, tapi belum bergerak, maka itu namanya gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis itu sama dengan gaya luar yang diterapkan ya gitu. Dia semakin besar. Anda lihat kita terapkan hukum Newton 2-nya. Ini kan sama dengan 0. F min F statik ya sama dengan 0. Maka N-nya kalau Anda lihat di sini N sama dengan mg ya. Sehingga gaya gesek atau gaya gesek statik itu selalu sama dengan gaya eksternal yang diterapkannya ketika objeknya belum bergerak gitu. Semakin besar gaya yang diterapkan, maka gaya gesek statisnya itu juga semakin besar ya gitu. Nah, sehingga gaya gesek statis itu maksimumnya ketika mu S sama dengan N. Jadi Fs ini ketika tempat benda akan bergerak kan gitu. Nah, gaya gesek statis itu lebih kecil atau sama dengan mu S kali N. Nah, gitu. Ketika seseorang menaikkan gaya F, si gaya gesek statiknya itu akan membesar sampai mu S kali N. Tempat akan bergerak. Nah, jadi kalau digambarkan, ini di sini ada gambarnya ya. Nah, jadi mu S itu sama F max per mg. Jadi di sini gambarnya. Jadi ketika ini gaya yang diterapkan, ini gaya gesek statisnya, maka ini akan linear,
terus sampai maksimum itu mu S kali N, maka kemudian turun. Jadi selalu bahwa mu K itu lebih kecil dari mu S ya, seperti itu. Ini contoh soalnya ya. Nah, oke. Ini ada oke. Oke, ini saya sudah lewat nih dari jam kita seharusnya ya. Kan seharusnya kita hanya di 2 jam itu oke, kita lanjutkan besok saja ya. Kita lanjutkan besok. Nanti oke. Kalau ada yang ingin tanya silakan. Sambil silakan kalau yang belum absen. Oh ya Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Berarti untuk penugasan itu gravitasi yang dipakai itu boleh 10 meter per second atau 9,8 meter per second ya Pak? Itu nggak ada Ya, ketentuannya ya. gitu? Oh ya, boleh aja. Oh ya, Mana aja siap. yang nanti kalau di soal biasanya sih kalau kita ingin 9,8 kita tuliskan 9,8, kalau kalian 10, kalau nggak disebutkan Anda boleh 9,8, boleh 10 gitu ya. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Oke, ya. Silakan ada lagi? Sepertinya tidak ada Pak, terima kasih. Tidak ada. Oke, baik. Silakan yang belum absen atau yang hanya satu device ada? Kalau ada yang satu device saya absenkan. Halo? Ada yang perlu pertolongan saya absensikan? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada, Pak. Sementara tidak ada, Pak. Oke, baik. Ya nanti kalau misalnya Anda WA saya saja ya, gitu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu besok jam 9.30 untuk melanjutkan topik ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Makasih mari, banyak, Pak. mari. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Hmm? Di si Awah tanya Awah. Tapi ngikut.